Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barzu min indika bayyata ta'ifatum minhum وإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ويقولون مد به وسكون طاعة فإذا طاعة مد به atun ini fa syafawi. Kalau mau di wakof berarti to'ah ya jadi ha ya. Nah, ini lebih baik lanjut ya, ada tanda sholat. Ta'atun faiza ya faiza matobi barozu matobi wa sukun min indik ya, min ini zar indik ya ini ikfa kiki ya. Indika bayyata ta'ifatun ya. Oh ya. Ini mad wajib. Mad wajib mutasil ya. Ta'ifatun minhum ya. Domatain berhadapan dengan mim bertasjid. Ini juga digunah ya. Minhum ini humnya izhar karena berhadapan dengan ghain. Ta'ifatum minhum ghairul ladzi minhum ghairul ladzi ini huruf lin alladzi ya sukun ya sukun ini mantubi yaqul taqul ya taqul ini mad arid li sukun boleh panjang lebih dari 2 harakat. Wallahu yaktubu ma yak ini ada kaf ya hamas ya yak
Wallahu, ya, takim, yaktubu ma, ya, yaktubu ma, mentubi, panjang 2 rakaat. Yubainun, pada hari disukun, ya. Fa'a, nah ini biasanya ketukar-tukar nih. Ada antara alif dengan ain. Fa'a, alif dulu baru ain. Fa'a, rid. Nah ini, rid, rem nih. Fa'a, rid. Ya. Anhum, har. Anhum, humnya nggak usah didengungin. Ini apa namanya, izhar safawi. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Ya. Wa kafa billahi, wa kafa. Ini ada patah berdiri, patah isbaiyah. Billahi, ini tarkik. Wakila, ini madiwat. Waki, ini Pak, ada ya sukun panjang 2 rakaat. Kemudian la, nah ini partainnya dihilangin, ya, jadi patah biasa. Wakila, ya, panjangnya 2 rakaat saja. Afala, betubi, yatadabbaruna al-Qur'an. Ya. Afala, panjang. Yatadabbaruna, ru-nya ada waw sukun, matubi waw sukun, panjang 2 rakaat. Kemudian masuk ke alif lam komariah. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, Quran boleh panjang ya. Pada disukun. Walau kana, walau bukan walau ya, walau kana min, ini izhar, min indi, ya, indi ifah kiki. Walau kana min, ya, bukan ifah tapi izhar. Walau kana min indi ghairillah, ghairil, ini tarkik ya. Ghai, ini huruf lin. Rillah, ini tarkik. La wajadu fihi. Nah ini sahnya di sini. Ini la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Katsira, ini sa ya, bukan sin. Bukan kasiro, tapi katsiro. Ya, ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna ta'atun fa idza marzu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul. Wallahu yaktubu ma yubaitun. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافا كثيرا. Ya, mangga. Ya, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Terjemah dan tafsir singkatnya dari surah An-Nisa ayat 82 dan 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna, ya. Dan mereka mengatakan ta'atun, kami taat, gitu sebenarnya, ta'atun. Ya, mereka mengatakan ta'atun, ya, kami taat. Faiza, fa maka iza apabila, ya, faiza maka apabila, barozu, ya, barozu mereka telah pergi, ya, min dari indika, ya, indi sisi ka engkau, ya, dari sisi engkau, bayata, ya, bayata untuk mengambil keputusan, bayata, ya, keputusan atau di malam hari, ya, kan maksudnya bayata itu apa ya, bayinah gitu ya, jelas gitu ya, mengambil keputusan, ngambil kesepakatan gitu ya. Ta'ifatun, ya, segolongan, minhum dari mereka, ghaira selain atau bukan, ya. Allazi yang takulu dia katakan, ya. Selain yang dia katakan, gitu. Selain yang engkau katakan, ya. Takulu, ya. Wallahu dan Allah yaktubu, ya, menulis, ya, atau mencatat, ya, menetapkan, ma apa yubayyitun, ya, yang telah mereka putuskan. Fa'arid maka berpalinglah, fa'arid maka berpalinglah, anhum dari mereka, watawakkal dan bertawakallah, ya, ala atas Allahi Allah, ya. Allah tadi bisa atas, bisa kepada, ya. Kalau di sini jadi Allah kepada Allah, gitu ya. Wakafa dan cukuplah, ya, billahi, ya, Allah, ya, billahi dengan Allah, wakila, ya, pelindung atau pemelihara, ya, wakil. Ayat berikutnya, afala apakah tidak, ya, maka tidakkah, itu juga bisa. Yatadabbaruna, ya, mereka merenungkan, mereka memperhatikan. Kan sering kita mendengar tadabbur, ya, tadabbur Al-Qur'an. Jadi merenungkan Al-Qur'an. Yatadabbaruna, mereka memperhatikan, mereka merenungkan Al-Qur'an, walau dan jika, ya, dan seandainya juga bisa. Karena adalah min dari indi sisi, ghairi selain atau bukan, ya. Allahi Allah, ya. Lawajadu tentu mereka akan mendapati, ya. Pastilah mereka akan mendapati, ya. Jadi lamnya ini lam taukid, ya, penekanan. Jadi pasti mereka akan mendapati, ya, fihi di dalamnya, ikhtilafan, ya, pertentangan, ya, ikhtilaf, ya, pertentangan, kasiro yang banyak, ya, mendapati pertentangan yang banyak, ya. Baik, di terjemah lengkapnya surah An-Nisa 82 dan 83. Dan mereka mengatakan, kami taat, tetapi apabila mereka telah pergi dari sisi engkau, segolongan dari mereka melewatkan malam harinya dengan membuat rencana yang berlawanan dengan apa yang engkau katakan. Dan Allah mencatat
apa yang mereka rencanakan pada malam hari itu. Dan berpalinglah dari mereka. Dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Nah, ini masih lanjutan dari ayat yang kemarin ya. Orang-orang yang orang-orang beriman yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, sini mereka mengatakan juga ya, kami taat ya, tapi setelah pergi dari Rasul ya, terutama pada malam hari mereka merencanakan ya rencana-rencana yang berlawanan dengan apa yang telah Rasul katakan. Nah, jadi Allah Ta'ala merencanakan juga di sini mencatat maksudnya apa yang mereka rencanakan pada malam hari itu. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Nah, ini tafsirnya nomor 638 yang bawah. Jadi isyarat itu ditujukan kepada persekongkolan rahasia pada malam atau siang hari. Oleh karena pada umumnya kasak kusuk komplotan rahasia dilakukan pada malam hari. Maka kata bayyata dipergunakan di sini. Karena malam hari seolah menyediakan semacam selimut untuk menutupi rahasia-rahasia. Ya biasanya kan itu ya, rencana-rencana rahasia-rahasia itu biasanya direncanakannya di malam hari gitu. Nah, di sini tadi bayyata ta'ifatu minhum. Nah, kemudian ayat berikutnya, maka tidakkah ya mereka merenungkan Al-Qur'an? Ya. Tadabbur Al-Qur'an gitu ya. Seandainya itu bukan berasal dari sisi Allah, ya, pasti mereka akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya. Jadi kalau Al-Quran ini bukan dari Allah Ta'ala, ya pasti akan banyak pertentangan ya, di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Ini tafsir nomor 639. Jadi pertentangan dapat mengacu kepada pertentangan-pertentangan dalam teks Al-Quran dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Atau kepada ketiadaan persesuaian antara nubuatan-nubuatan yang tersebut dalam Al-Quran dengan hasil atau penggenapan nubuatan-nubuatan itu. Ya, jadi tidak akan sesuai ya kalau itu bukan dari Allah Ta'ala. Karena kan keterbatasan manusia banyak sekali kan itu. Belum tentu yang keputusan yang pertama dengan keputusan yang kesekian itu bisa bersesuaian gitu ya. Nah, ini ada tambahan catatan dari Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi yang paling bawah ini. Di dalam ayat ini diberikan bukti kebenaran Al-Quran. yakni menurut ayat ini dalam Al-Quran tidak didapati pertentangan. Padahal selama 23 tahun Al-Quran terus-menerus turun pada seorang nabi yang ummi. Di dalam masa 23 tahun, betapa banyak permasalahan yang kebanyakan para intelektual dapat saja khilaf. Maka bagaimana mungkin ya untuk seorang nabi yang ummi, sebuah kitab dapat dibuat olehnya dan di dalamnya tidak ditemukan satu pun pertentangan. Karena Al-Quran ini turun itu dalam masa 23 tahun, jadi tidak langsung turun dalam satu malam ya. Dalam 23 tahun kan panjang waktunya itu. Jadi kalau itu buatan manusia ya pasti ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar berasal dari Allah Ta'ala. Karena mulai dari awal sampai akhir ya itu semuanya bersesuaian. Ya, sini saya kutipkan sedikit berkenan dari tafsir Kabir ya dari Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad dalam beliau menafsirkan ayat An-Nisa ini ayat yang ke-82 dan 83. Di sini beliau menjelaskan beberapa poin penting ya tentang sifat-sifat orang munafik. Yang pertama, mereka menyatakan ketaatan di hadapan Rasulullah SAW, gitu kan? Mereka tadi wa yaquluna ta'atun, ya. Mereka mengatakan kami taat. Namun setelah keluar dari majelis beliau, ya, mereka menyusun rencana yang bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW. Setelah
mereka kembali ke rumah masing-masing, mereka membuat rencana yang bertentangan dengan perintah Rasul. Yang ketiga, kemunafikan bukan sekedar tidak beriman, ya, tetapi juga menyembunyikan niat buruk sambil menampilkan kepatuhan. Jadi berpura-pura lah kemunafikan itu ya. Jadi menyembunyikan niat buruk. Jadi niat buruknya disembunyikan. Makanya tadi mereka membuat rencananya di malam hari ya supaya tidak diketahui kan itu ya. Nah, kemudian makna yubayitun ya. Ma yubayitun wallahu yaktubu ma yubayitun. Ini kata ini menunjukkan mereka membuat rencana secara sembunyi-sembunyi terutama pada malam hari. Malam disebut karena saat itu orang merasa lebih aman untuk berkonspirasi meskipun Allah mengetahui semuanya. Jadi seolah anggapan mereka nggak ada yang tahu kalau malam kan itu ya, cukup mereka saja kan. Padahal Allah Ta'ala mengetahui. Jadi Allah Ta'ala itu tidak ada tipu daya yang tersembunyi dari Allah Ta'ala ya. Allah wallahu yaktubu mayubayitun. Allah Ta'ala mencatat semua yang mereka rencanakan pada malam hari itu gitu ya. Jadi semua ucapan, niat, bahkan tindakan manusia itu ya semuanya berada dalam ilmunya ya. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti gitu. Nah, kemudian sikap Rasulullah SAW terhadap orang munafik itu seperti kemarin-kemarin sudah kita bahas, ya Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan beliau untuk membalas setiap makar mereka gitu. Ya kan nggak ada perintah untuk memerangi orang-orang munafik, itu tidak ada ya. Jadi beliau diperintahkan tetap menjalankan tugas ya, tugas dakwah dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini kan fa'arid anhum wa tawakal Allah. Berpalinglah dari mereka, ya, maksudnya menjauhlah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah kan itu. Jadi hanya menjauhi mereka saja gitu, bukan memerangi gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin agama ya tidak boleh kehilangan fokus ya karena ulah para penentang. Jadi harus fokus ya para pemimpin itu. Nah, kemudian ayat selanjutnya ayat 82 di sini tadabbur ya. Aufala ya tadabbarunal Quran. Jadi menurut beliau Islam itu tidak meminta manusia itu menerima Al-Quran secara membuta gitu ya, atau membabi buta gitu. Ya, sebaliknya Allah Ta'ala itu memerintahkan manusia supaya ya tadabbur itu artinya banyak ya, bisa membaca, berpikir, merenungkan, membandingkan Al-Quran itu ya, ataupun menguji ya isi daripada Al-Quran gitu. Jadi tidak semata-mata tadi membabi buta apa yang ada di dalam Al-Quran, harus direnungkan, pikirkan gitu. Masuk akal tidak kan itu kan ya. Nah, jadi keimanan itu memang harus dibangun atas pemikiran yang mendalam gitu ya. Nah, kemudian tidak ada pertentangan kan tadi di sini ya. Jadi kalau sekiranya itu bukan dari Allah Ta'ala ya pasti akan banyak pertentangan di dalamnya gitu. Jadi ikhtilafan katsiro ini bukan hanya dalam kontradiksi bahasa gitu, tapi dalam segala segi menurut beliau di sini. Yang pertama, pertentangan dalam hukum, ya. Kemudian pertentangan dalam akidah, kemudian pertentangan dalam sejarah, kemudian pertentangan dalam nubuat, serta pertentangan antara ajaran dan kenyataan. Jadi bukan hanya dalam tata bahasanya saja, dalam bahasa atau dalam tulisan gitu ya, tapi dalam hukum, akidah, sejarah, nubuat atau ajaran-ajaran yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini bukti wahyu ilahi kan ya. Seperti tadi disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi ya. Jadi ayat ini diturunkan dalam keadaan yang sangat beragam ya. Dalam 23 tahun itu kan dalam keadaan perang ya, dalam keadaan hijrah, ada dalam keadaan damai, ada dalam waktu menang, ada dalam waktu sedih kan itu. Dan dalam berbagai macam persoalan ya yang dihadapi oleh umat saat itu kan. Jadi Al-Qur'an turun itu sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan saat itu gitu. Ya, kebutuhan pada waktu perang berarti kan tentang perang kan gitu ya. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Makanya tadi Al-Qur'an turun dalam keadaan yang sangat beragam. Nah, jadi tantangan bagi para penentang sebenarnya sini merupakan tantangan ini dari Al-Qur'an, dari ayat ini kan itu ya.
Nah, jika benar Al-Quran itu bukan dari Allah Ta'ala, tentunya akan banyak kontradiksi. Ya. Dan setelah diteliti secara jujur dan mendalam, ya, baik itu dari orang Muslimnya maupun dari orang non-Muslim ya yang meneliti Al-Quran itu, ya dengan jujur mereka mengatakan bahwa tidak ditemukan ya, satupun pertentangan ya, dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan karunia kepada kita. Ya, besok insya Allah kita lanjutkan kembali di waktu yang sama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Kamu balik.